Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kaifa halukum? Bagaimana keadaan antum semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita selalu kesehatan, ya, sehingga kita dengan nikmat, ya, yang khusyuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitunya ya tematik, ya tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, ya. Soal hari ini kita sampai pembelajaran 3 dan 4. Perhatikan ya buku antum atau yang di layar HP antum. Perhatikan di sini. Ini ada percakapan antara Lani dan Dayu. Saya akan berikan kesimpulan, ya. Adapun inti percakapan dari Lani dan Dayu adalah, dan juga saat menghimbau kepada antum semuanya, ya, bahwasanya kemarin kita sudah belajar tentang buah-buahan atau produk, ya, produk lokal dan produk impor. Sini kesimpulannya adalah, ya, bahwasanya kita harus mendukung, ya, harus mendukung dan membeli produk hasil di dalam negeri atau produk lokal. Kenapa? Karena dengan membeli produk lokal, dengan membeli hasil pertanian, ya, petani yang ada di lingkungan kita atau di daerah kita, kita juga ikut sudah membantu meningkatkan kesejahteraan para petani, ya. Saya bilang juga, kalau ada di antara saudara kita, tetangga kita yang berjualan, alangkah baiknya kita berbelanja di sana. Jangan berbelanja di tempat orang lain. Tujuannya apa? Agar kita bisa membantu perekonomian saudara-saudara kita. Oke. Lanjutkan. Oke. Di sini tentu, ya, dalam pertanian itu tidak lepas adanya irigasi, ya, karena sebuah pertanian ini harus didukung dengan harus adanya air. Apa fungsi air dalam pertanian? Tentunya ketika tumbuh-tumbuhan tidak ada mendapatkan air, ketika tumbuh-tumbuhan sudah ditanam, kemudian berlangsung musim kemarau, tentu tumbuh-tumbuhan akan gersang, lambat laun nanti gersang, kuning dan bisa mati karena makhluk hidup itu membutuhkan air. Di sini ada namanya perkumpulan petani pemakai air atau disingkat dengan P3A. Perkumpulan petani, ya. Perkumpulan petani pemakai air. Apa tujuan petani ini? Tujuannya adalah ini dia sama-sama membuat irigasi. Apa itu irigasi? Irigasi itu ibaratnya parit, ya, tempat untuk lewatnya atau tempat untuk aksesnya air. Ya, kalau di kampung-kampung itu biasanya masih bisa dibuat parit. Kalau di Batam, ya, kalau irigasi di Batam saya nggak tahu di sini. Ya, kalau di Batam itu biasa drainase, ya, pembuangan air. Kalau di pertanian namanya irigasi. Irigasi ini tempat, ya, mengalirnya air seperti parit dibuat. Ya, nanti ketika lahan-lahan pertanian itu dilewati parit atau irigasi, mereka akan mudah untuk mengambil airnya untuk menyiram tanaman mereka atau tumbuhan-tumbuhan yang mereka tanam. Oke. Nih, selain itu P3A atau perkumpulan petani pemakai air, apa tujuannya? Ya, juga bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Ini ibaratnya mereka untuk sharing. Mungkin bisa tanya, ini bagaimana ya? Kenapa tanaman cabai saya contohnya daunnya selalu keriting atau buahnya kecil-kecil? Bisa sebagai tempat sharing, tempat bertanya, tempat menyelesaikan masalah. Banyak yang nama organisasi itu tentu, ya,
salah satu tujuannya untuk menampung masalah. Kalau bisa diselesaikan secara bersama. Oke, selanjutnya. Selain itu, organisasi P3A ini merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Kenapa disebut sosial? Karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat ya. Sosial itu merupakan hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, atau hubungan antara pribadi yang satu dengan yang lain, atau hubungan antara seseorang dengan orang lain. Kenapa disebut juga dengan budaya? Karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Ya, budaya itu merupakan itu segala sesuatu yang telah diterapkan atau yang telah dilakukan masyarakat setempat dalam waktu yang panjang. Merupakan ibarat ini warisan dari nenek moyang. Ya, warisan dari nenek moyang atau buyut-buyut di atas kita lah. Oke, saya lanjutkan. Ini sedikit sekali. Ya. Ini. Dengan adanya P3A, diharapkan masyarakat petani tadi dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensinya, motivasi dan keadaan dirinya sendiri. Ya, di sana bisa mengembangkan potensi. Yang petani jeruk bisa mengembangkan potensi, bisa menanam jeruknya, dan juga bisa nanti berbagi pengalaman kepada petani-petani yang lain. Yang petani, contohnya petani naga, juga bisa mengembangkan, ditanam buah naga, hasilnya bagus-bagus, juga bisa nanti berbagi terhadap petani yang lain, sehingga membantu petani yang lain untuk memahami, untuk mengetahui cara bercocok tanam yang baik, sehingga menghasilkan produk, menghasilkan hasil pertanian yang banyak, sehingga memberikan keuntungan terhadap petani. Oke, sepertinya ini kita lewatkan. Oke, masuk ya. Saya lanjutkan pada pembelajaran 4 ya. Di sini ada juga percakapan antara Udin, Beni, Lani dan Siti. Adapun kesimpulannya, percakapan antara mereka berempat ini adalah kita ini memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa. Contohnya di kelas kita, di antum waktu kelas 4 ya. Kalau kelas 5 kan belum pernah bertatap muka sama Ustaz. Memiliki keaneka ragaman keterampilan. Ya, mungkin si Adam mungkin pintar memasak. Ini contoh saja ya. Atau Hafiz ini keterampilannya pintar dalam menulis, tulisannya bagus ya. Contohnya Zaki Aulia ya, keterampilannya dia bisa melihat atau mencek kondisi kesehatan seseorang, mungkin kan melalui mungkin telapak tangan atau apa. Ini contoh saja ya. Ada lagi mungkin Arman ya, keterampilannya apa ya, keterampilan Arman mungkin dalam berdagang. Begitu, maksud itu hanya beberapa contoh ya. Keberagaman tadi merupakan salah satu kekuatan ya yang kita miliki, bahwa dengan perbedaan yang ada kita dapat saling mengisi dan melengkapi ya. Macam tadi kalau ada lomba menulis saling melengkapi, kita serahkan kepada Hafiz Rizwandra contoh, karena tulisannya yang paling bagus. Kalau ada contohnya lagi dokter cilik, mungkin bisa kita serahkan kepada Zaki Aulia. Kalau ada contohnya ya promosikan dagangan, promosikan makanan, mungkin bisa kita serahkan kepada Arman, mungkin keterampilannya yang luar biasa. Seperti itulah. Nah, dan begitu juga ya, para petani juga memiliki keahlian
yang berbeda-beda. Tadi ada yang ahli dalam menanam singkong, ada yang ahli dalam menanam mungkin padi, ada yang ahli dalam menanam buah naga, ada yang ahli dalam menanam buah jeruk dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah tadinya. Nih, sanggar tari, wadah para penari tradisional. Ini kita lewatkan saja ya, karena ini. Oke, apa itu sanggar tari? Ya, sanggar tari ini tentu tempat perkumpulan orang-orang yang akan atau yang belajar menari tradisional. Tujuannya apa? Ya tentu melestarikan tarian daerah. Di sini ada nih salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah sanggar tari Cambang. Sanggar tari Cambang di Sidoarjo yang dari Kalimantan Selatan. Ini jangan nanti Anda setelah belajar ini jangan bilang pula sama Umi Anda juga mau daftar di sanggar tari, tidak boleh, itu haram. Jangan pulang untuk menari-nari. Ini untuk kita belajar untuk mengetahui, karena nanti takutnya ada di ujian. Dan juga sanggar tari ini merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya. Kenapa? Karena berlandaskan secara zaman, anggotanya beraneka ragam, mungkin ada yang berbeda agama, berbeda ras, ya, berbeda warna kulit, ya, berbeda asal daerah dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh ya keragaman sosial budaya Indonesia ya. Keragaman sosial budaya Indonesia ya sebagai modal pembangunan nasional ya. Pertama ya, walaupun kita berbeda-beda, itu merupakan modal pembangunan nasional. Di sini dapat kita akan pelajari contoh keragaman. Perhatikan nih. Contoh keragaman sosial budaya. Ini tiga apa contohnya? Yang tampak di daerah antum semuanya. Atau di daerah Batam. Kalau nggak ada Batam, mungkin di tempat asal ya, orang masing-masing pernah pulang kampung. Perhatikan contoh keragaman sosial budaya. Ya, kalau kita Ustaz, ya di kampung Ustaz biasanya itu ya keragamannya biasanya itu petani ya. Setiap 17 Agustus itu biasanya 17 Agustus biasanya itu anak-anak sekolah itu ya, anak-anak sekolah di sekitar kampung Ustaz itu berkeliling kampung menggunakan atau membakar obor, kemudian obornya dipegang, dia diarak keliling kampung. Di depannya atau peserta rambut itu di daerah Ustaz. Mungkin kalau di daerah yang lain berbeda-beda. Ada yang mungkin keragaman sosial budaya di Jawa mungkin ya. Ada juga istilahnya kalau anak yang baru lahir itu apa nih? Turun tanah apa namanya? Intinya berbeda-beda. Ya. Sini ada manfaat keragaman sosial budaya. Pertama, manfaat apa? Manfaat keragaman sosial budaya. Tentunya pertama ya, menarik minat para wisatawan asing, baik itu di dalam negeri ya maupun di luar negeri untuk berkunjung. Perhatikan kita di Batam. Di Batam bukan di Provinsi Kepulauan Riau, sambil contoh. Itu di daerah mungkin ya di Bintan atau di Natuna itu biasanya ada lomba gasing ya. Itu biasanya para wisatawan asing itu berlomba-lomba untuk melihat, bahkan mereka belajar gasing. Dan juga kalau di Sumatera Barat ada namanya pacuan Jawi. Nah itu ada juga tuh, maksudnya tuh di dalam sawah nanti ada Jawi itu sama dengan sapi. Nanti sapi itu nanti membawa apa tuh? Sudah dipakaikan seperti apa namanya itu? Istilah pacuan Jawi lah, silahkan antum lihat di Google nanti atau di YouTube. Pacuan Jawi ini bahasa Padang ya. Kalau bahasa Indonesianya ada sapi. Apa lagi yang kedua? Manfaat keragaman sosial budaya. Nah, yang keduanya 2, 3, 4 silahkan antum kerjakan. Ini adalah PR. Oke. Nah,
PR antum adalah 4 saja. Apa manfaat keragaman sosial budaya? Yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dalam negeri atau dalam negeri dan luar negeri untuk berkunjung. Silakan nanti antum kerjakan 2, 3, 4, 5. Nanti 4 saja dikerjakan, dikirim di Google Classroom. Oke. Nih. Ya, dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik, ya, kita sudah belajar tentang iklan, ya, diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Nah, tanya sama guru bahasa Inggrisnya, apa itu storyboard? Apa story ini apa nih? Sejarah, ya? Board papan atau losat. Antum yang sudah belajar bahasa Inggris nanti bisa dicari di kamus. Storyboard ini berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Ini merupakan storyboard ini merupakan alat bantu ya dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik. Selanjutkan. Oke. Tubuh ya. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Yang mana jumlah kenapa? Karena 60% tubuh kita ini terdiri dari air. Kita harus minum air putih ya. Minimal itu 2 liter dalam 1 hari. Tentu kebutuhan air ini berbeda-beda. Ya, ketika orang mengeluarkan keringat yang banyak, berolahraga atau bekerja di tempat di galangan atau menggali parit yang lainnya, tentu kebutuhan airnya berbeda. Setidaknya seseorang itu membutuhkan minimal air itu 2 liter ya. Kenapa kita harus minum air yang cukup? Kenapa kita harus minum air putih yang cukup? Perhatikan, pertama ya, kalau kita kekurangan air putih, pertama bisa membuat sel-sel otak kita menjadi tidak aktif. Ya, sel otak kita menjadi tidak aktif. Di sini ada. Yang kedua bisa menurunkan konsentrasi. Konsentrasi bisa membuat orang termenung karena udah kehausan, nggak konsentrasi lagi, banyak termenung. Yang ketiga bisa menyebabkan halusinasi. Halusinasi ini maksudnya menghayal. Yang keempat menyebabkan infeksi kandung kemih di dalam perut ya. Yang kelima bisa membuat kulit kita menjadi kusam. Yang keenam bisa mengganggu fungsi ginjal. Ini penting ya, berbahaya sekali. Kalau sempat ginjal kita rusak ya, itu biasanya cuci darah ya. Makanya Ustaz mengajak antum, bukan mengajak antum aja, dan juga mengingatkan dari Ustaz, kita harus ya perbanyak minum air putih ya, minimal 2 liter ya. Boleh 3 liter, makanya tergantung kebutuhan yang minimal 2 liter. Oke, ini yang Ustaz bisa sampaikan. Semoga bermanfaat, dapat membantu antum dalam memahami pada materi ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.